Bisa Pak ternyata. Oh, Tes. Kan tes. kemarin ditanya Pak Firman ya. Ya udahlah nggak apa-apa Pak. Recording on. Sekarang kita bahas untuk PGMP Eko-nya itu Examination Content Outline. Itu isinya tuh dari 170 soal, terus dari pembagian 5 domain ini, kan ada 5 domain. Kan masing-masing punya presentasinya. Di dalamnya tuh kisi-kisinya apa aja. Tasnya apa aja yang keluar. Nah, ini dia pembahasannya. Ini kan udah tadi ya, yang paling banyak tuh di life cycle management 44%. Jadi strategic, program life cycle, benefit alignment, stakeholder engagement, governance. Jadi kalau program life cycle ini yang tadi per fase-fase strategic program alignment itu gimana yang kita define, yang kita pertama direncanakan planning sesuai dengan apa yang di deliver, sesuai dengan apa yang di transition, sesuai dengan apa yang di sustainability plan-nya gitu. Terus kalau benefit alignment itu kurang lebih ya, kalau ini bicara yang strategiknya, ini yang bicara tentang yang itu tadi, yang transition sustainment plan-nya. Kalau ini stakeholder engagement beda dengan PMP. Kalau PMP itu stakeholder management, tapi kalau di sini tuh lebih ke langsung kata kerja begitu ya, bukan manajemennya, tapi bagaimana stakeholder itu di-engage gitu. Terus selanjutnya itu governance. Governance ini tuh tata kelola. Tata kelola di sini kalau saya udah analisa dari beberapa soalnya tuh dia lebih ke escalation prosedur. Kayak kemarin kan ditanya di WA grup kita misalnya Pak Riki, ini kalau project manager kita curhat ke kita, terus kita curhat ke siapa? Kan saya udah mention tuh kalau kita mau curhat untuk urusan finansial, untuk urusan budgeting, kita idealnya ke yang punya budget itu atau ke sponsor. Kan sponsor itu owner project tapi yang aspek dari dia mendanai kan. Kalau untuk urusan phase gate review, untuk di assign administrasi, untuk di initiate, kick off, untuk di closure project atau closure program itu ke steering committee. Nah itu diatur tuh governance, ada ini banyak juga di dalam tata kelola. Untuk lebih jelas nanti bisa dibaca juga, kita bahas masing-masing domainnya. Selanjutnya ini domain strategic program alignment. Totalnya tuh ada 11 task. Nah, dari hasil beberapa kali diskusi, kita baca Eko itu diharapkan minimal sekali atau 2 kali baca sebelum exam. Kenapa? Karena kita akan tahu apa yang beneran diujikan. Misalnya di strategic alignment itu ternyata ada 11 task. Dari 11 task ini, apa aja sih kontennya, detailnya yang akan nanti keluar. Misalnya perform initial program assessment untuk mendefine program objektif, requirement, risk. Nanti soal situasional yang keluar itu berhubungan sama memprioritaskan sebuah project, vision, mission, terus organization strategic plan. Bahkan bisa jadi salah satu jawabannya juga ini gitu di task ini. Itu dia makanya yang kisi-kisi ataupun outline exam ini. Ada pertanyaan? Jadi Belum ada, Mas. saya nih sebetulnya task ini untuk nge-review kembali gitu ya Pak Betul, Iwan ya? betul, Dibaca lagi betul. gitu ya? Minimal kita baca sekali 2 kali lah gitu. Walaupun skimming juga gitu. Oke. Tapi kita udah paham, oh ini strategi program alignment ya nanti high level roadmap yang berhubungan sama milestone. Berarti ini kurang lebih program roadmap gitu. Terus ini financial framework juga, oh ternyata ada di strategic program untuk nentuin baseline dari definition, planning, sama execution. Nah, ini juga ada di life cycle nih, tapi di strategic apanya sih? Berarti ini high levelnya.
Terus program mission statement, evaluate business case, analyze organization business, atau nanti kalau saya bahas sekarang, nanti Pak Mei sama Pak Tejo baca dulu, nanti on the floor tanya di WA group atau Japri, nah nanti kita discuss di sana. Oh ini tuh bahas ini gitu kan, lebih aktif kan. Oke. Kan seperti halnya SG, kalau SG kan pada saat kita mau online itu bahkan kita disuruh presentasi kan, terus kita di challenge, ya kan. Idealnya memang gitu sih, Bang. Kita udah belajar dulu. Selanjutnya nih mengestimasi high level framework baik secara finansial maupun non finansial. Dalam artian benefitnya ya, itu outcome-nya. Itu maksudnya tas itu jumlah soal ya, Mas Kawan ya? Bukan Pak, tas itu lebih ke kisi-kisi tadi yang disebutkan. Oh gitu ya. Bukan merepresentasikan jumlah soal ya nanti ya? Enggak, pas kalau enggak gini. Kayak domain 1 itu ada 11 soal, domain 2 ada berapa soal gitu. Pak, puluhan harusnya. Bapak gini aja deh, buka kalkulator 11 ditambah 35 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 11, udah. Nggak mungkin sampai 170 kan? Iya, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Jadi ini tuh lebih ke memang bener kisi-kisinya. Isi, oke. Bisa jadi ini untuk evaluate program objektif yang berhubungan dengan regulatory dan legal, yang muncul nanti tas 8 ini ada 2 soal, 3 soal gitu. Tapi dia berhubungan sama untuk proses mengestimasi financial framework dan non finansialnya gitu. Non finansialnya. Terus nih evaluate program objektif yang berhubungan dengan regulatory. Oh, Pak Jul Firman. Halo Pak Jul. Ya Pak. Oh Pak Zul. Sorry, baru join. Iya, nggak apa-apa. Ini udah di rumah apa masih di jalan nih? Masih di kantor, Pak. Istimewa. Bapak direktur mah emang malam. Wah, jangan dong. Lanjut. Sorry nih, interrupt. Lanjut. Iya, nggak apa-apa. Ini kita bahas ECO-nya, Pak. Exam Content Outline-nya. Ini selanjutnya tas 9, ini leadership approval, identify, evaluate, mengexploit strategi opportunities. Ini ke keyword exploit ini risk management nih. Teman, risk management dalam artian yang positif. Jadi di-exploit lagi jika ada opportunity yang melakukan change untuk memaksimalkan dari realisasi dari benefitnya. Dan satu kata kita belajar program manajemen itu akan selalu ketemu dengan benefit. Karena kita sebagai program manager itu udah bukan lagi ngurusin technical, karena technical kan kita punya project manager. Yang kita monitor itu lebih ke apa yang dikerjakan project manager itu kan menghasilkan outcome. Outcome itu diharapkan berupa menjadi manfaat gitu, keluaran outputnya itu. Manfaatnya itu yang dinamakan benefit itu. Benefit itu kan ada yang secara finansial, ada yang non finansial. Nah, kita itu tugasnya mengidentify, mendefine, terus kita memplanning, termasuk kita monitor, termasuk kita delivery juga tugasnya si program manager ini, dan memang memastikan, make sure yang kita planning itu sesuai yang kita deliver ke customer ataupun menjadi operasional gitu. Nah, begitu udah operasional, udah program tuh closure. Kenapa closure? Kalau kita manage juga operasional, kita menjadi portfolio manager bukan program manager. Gitu. Kalau di scoopingnya program manajemen ya, ataupun kita udah handover ke klien kita gitu sebagai operasional atau ke end user. Begitu. Next. Nah, ini knowledge spesifiknya. Pertanyaan untuk yang tadi?
Silakan. Aman, Mas Wawan, lanjut Mas Wawan. Enak. Pak Tejo mana Pak Mei? Oke. Saya lanjut Pak Wawan. Bisa jadi understanding saya masih belum clear loh. Gak apa-apa, ini kita open. Clear. Aman, Kita di Mas. sini saling men-challenge. Aman, Mas. Clear. Idealnya sih nanti kita gantian yang saling sharing ini. Ya. Iya, Pak. Selanjutnya knowledge spesifik untuk domain yang pengetahuannya apa saja, bisnis strategi, bisnis organization, economic forecasting, feasibility analysis, financial, funding model, funding process. Nah, kalau hubungannya sama feasibility analysis, saya pernah ngobrol mungkin sebelum Pak Tejo join atau sebelum Pak Firman, bahkan semuanya belum pada join kayaknya yang hadir di sini. Salah satu soalnya itu kan berhubungan dengan earned value analysis. Kita menentukan itu soalnya itu kurang lebih keluar 2-3 soal, dan itu soal kalkulasi. Kalkulasinya hitungan sih sederhana, kita cuma ada angka yang berupa NPV, IRR, terus untuk katakanlah ada cash flow-nya sekian, budgetnya sekian, ataupun dia selain budget misalnya cost-nya sekian. Nah, kita suruh men-select mana program yang worth it untuk dilaksanakan, atau soalnya kebalikannya, mana program yang nggak layak untuk dikerjakan di antara semuanya. Ataupun kita ngitung payback periodnya yang paling cepat yang mana gitu, atau payback period yang kurang dari 3 tahun itu mana yang kita pilih gitu. Nah, ini pilih salah satunya, dihitung tuh. Makanya saya pernah sharing itu angka-angka juga, dan udah saya masukin di note-nya itu, kumpulan note keluar. Makanya pemahaman CPI, SPI, TCPI, terus EVI, AC itu actual cost itu harus kita dalemin lagi. Setidaknya kita udah walaupun nggak hafal tapi paham secara konsep, karena intinya tuh paham. Jadi jangan cuma hafal aja sih, karena kan kalau udah paham tuh dibolak-balik aja, soalnya juga udah ini tuh ngitung ini. Mas Wawan ada analisa S-curve juga nggak di sana di earned value-nya? Kalau S-curve itu secara spesifik enggak, Pak, karena di sini kan kita bahas bukan untuk project management performance ya, tapi benefit alignment ataupun benefit sustainability atau sustainment. Jadi dia lebih bicaranya yang scoping holistik, menghitung program ini udah terdeliver atau belum, program ini punya project A, B, C, D, mana project yang kita pilih, mana project yang enggak gitu. Soal-soalnya itu keluar seperti itu Pak, kurang lebih 2-3 soal. Oke, siap. Kemarin Thank you, sih Mas saya Wawan. nggak menemukan soal yang berhubungan sama S-curve. Kalau S-curve kan lebih ke antara ini ya, schedule, antara cost ya kan, komparasi constraint gitu sama budget yang ada dengan TCPI tidak keluar itu belum. Yang kemarin sih saya nggak nemuin S-curve. Itu lebih ke bisnis analisis. Makanya di sini ada kan bisnis strategi, bisnis objektif, economical forecasting. Gitu. Ada pertanyaan, Pak Tejo? Terus strategic planning, system implementation, method, trend analysis. Nah, soal trend analysis juga ini keluar, tapi diasosiasikan menjadi situasional. Nah, kalau kita udah baca si ekonya, nah pelan-pelan bacanya, pasti langsung oh ini tuh soal yang arahnya ke sini nih, dia minta supaya ini nih gitu. Kita next ya, selanjutnya masuk ke program life cycle. Tadi kan udah dibahas program life cycle di program manajemen itu dimulai dari definitions, terus delivery, terus closure. Program definitions
Nanti ada tabelnya deh, nanti saya share. Di Sanjib juga ada. Itu berupa pembuatan business case, roadmap, dan program charter. Di delivery itu di bawahnya tuh ada planning dan lain sebagainya. Atau untuk persiapan transition plan. Di closure kita udah mulai proses handover ke operasional itu. Ntar saya cari ininya ya. Ada nih gap analisis. Saya udah yakin e-commerce bisa material gap assessment. Nah, ini enak nih. Pindah dulu ke materinya ya. Ke ini nih. Kelihatan? Kelihatan, Kelihatan, Mas. Pak. Nah, meskipun di program PGMP edisi 5 itu ada tambahan performance domainnya 1 yaitu collaboration, tetapi secara structure utamanya itu masih sama. Termasuk di life cycle-nya juga. Yang pertama itu definition, delivery, closure. Tadi kan udah Wan bahas ya. Dan ini tuh besarannya Pak, phase utamanya. Di bawahnya tuh apa? Subphase Pak. Di bawahnya tuh subphase. Jadi kenapa ini perlu kita pakemin? Ini phase, ini subphase. Nanti ada pertanyaan di soal-soalnya tuh, ini subphase-nya apa? Jangan nanti Bapak pertanyaannya ada soal subphase, tapi Bapak jawabnya definition. Itu phase-nya. Kalau subphase-nya itu formulation dan program planning. Ya, program planning masuk sini. Terus delivery itu masuk planning, tapi planningnya komponen planning. Nah, setelah tadi kita tahu area sini tuh, kelihatan kursor saya kan? Ini phase, di bawahnya ini tuh subphase. Ini kita harus tahu ini komponen. Komponen itu apa? Project, Pak. Jadi project diasosiasikan di program manajemen itu namanya komponen. Itu suatu bagian aktivitas atau pekerjaan yang berhubungan atau mensupport dari si program manajemen itu nanti disebut komponen. Komponen ini bisa berupa project ataupun berupa bisa pekerjaan lain yang support si program manajemen itu. Tapi kalau di soal dia bicara mention komponen, biasanya relatifnya ke project. Project. Jadi di sini contohnya misal komponen planning and authorizasi, berarti si project nih lagi awal inisiasi, dia authorizasi berarti lagi ngebuat project charter. Beda ya, project charter dengan program charter. Program charter itu dimulai jauh sebelum ada project charter. Kalau project charter kan di sini, program charter berarti ada di area sini nih, formulation. Nanti kita bahas bawahnya di yang tadi saya sebut 3 ini. Program formulation itu outputnya ada 3 yang biasanya keluar muter itu. Business case, terus program roadmap, satu lagi program charter. Nah, setelah itu baru masuk ke program planning, baru masuk ke delivery-nya planning otorisasi, oversight integration, sama transition closure. Kenapa di sini ada closure? Closure di sini closure dari komponen, bukan closure program. Ya. Jadi atau closure dari project. Karena meskipun projectnya udah closure, tapi programnya masih running. Kenapa? Karena program untuk memastikan si benefit itu atau outcome itu deliver ke istilahnya ke klien atau ke end user ataupun ke tim operasional. Itu di sini program closure aktivitasnya apa? Transition. Sampai dengan terakhirnya close out. Close out-nya bukan close out komponen tapi close out program. Clear sampai sini? Berarti dia mirip-mirip kayak ini Mas Awan ya, kayak yang di portofolio ya. Kalau ada sebutan komponen
Betul. Jadi dia kalau kita bicara di tatanan portofolio, maka kalau dia sebut komponen portofolio which is equal dengan program berarti ya. Kalau kita Betul, bicara di Pak. tatanan program, maka komponen itu si project-nya gitu ya. Ini tuh Oke. sebenarnya memang secara arsitektur portofolio, cuman nggak ada operasional. Ya. Bedanya program sama portofolio apa? Nggak ada operasional saja. Kalau ada operasional nempel itu namanya portofolio. Kalau Bapak di kantor misalnya even pun namanya project director tapi Bapak maintain juga operasional, sebenarnya itu Bapak sebagai portfolio manager juga. Karena maintain dimulai dari definition, dimulai dari planning, setiap masing project juga Bapak monitor, walaupun Bapak punya subsidiary project manager under Bapak, tapi Bapak juga memastikan nih benefit-benefitnya ada impact kepada user gitu. Sampai dengan Bapak maintain juga operasionalnya, ada maintenance, annual maintenance, ataupun kalau ada update-update Bapak juga tetap maintain. Berarti Bapak sebagai portfolio manajemen di situ. Oke. Secara Betul. ini ya, secara standar. Ya. Cuman kan kita di operasional kan namingnya bisa beda-beda. Betul. Nah, ini ya. Ini kita malah jadi ke sini. Mau balik lagi ke yang tadi atau di sini? Atau kita beresin dulu yang ini ya, yang tadi sampai selesai aja dulu. Cepet sih. Itu skimming aja sih. Saya pengen rapihin dulu aja yang echo biar sama. Walaupun sebenarnya lebih ramai tadi sih, karena tadi udah langsung ke material. Ini masuk ke program life cycle yang tadi saya bahas tuh, pilar-pilar yang tadi, phase dan subphase. Itu putar-putar tuh, dan itu mengcover 44% soal. Dan itu agak awalnya saya latihan juga tuh, biasanya sering salah tuh. Karena saya masih pakai mindset project management. Nah, project management kalau di soal program manajemen itu menjadi komponen kan. Jadi makanya suka kejebak dengan mindsetnya masih project management. Ini bisa Bapak baca lebih detail ya mengenai task yang kedua ini, program life cycle management nih. Sampai report lesson learn juga, dan ini ada tasknya 35, task yang paling banyak. Bukan berarti soal ya Pak Mei ya. Oke, paham. Ini tasknya gitu. Terus ini domain ketiga nih benefit. Nah, di terakhir kali saya uji coba, ini benefit ini memang saya juga masih weak nih. Jadi benefit ini saya masih putar-putar perihal antara realization plan, sustainment plan, sampai dengan proses delivery-nya. Mungkin secara konseptual udah mulai kegambar, tapi pada saat situasionalnya saya masih kebolak-baliknya belum strong enough ground-nya gitu. Jadi ini bisa baca nih dimulai dari develop benefit relation plan, bagaimana menghitung measurement-nya, kriterianya, untuk termasuk juga sampai ke sponsoring dan steering committee. Terus sampai dengan dia tasknya ada 8 ya, transition plan, operational, guarantee sustainment. Nah ini juga ada nih, guarantee sustainment nih. Ada nanti di mock-nya juga ada, dan itu realistik ada juga di real yang kemarin keluar. Saya tinggal ini jawabannya, ini langsung next lagi. Begitulah. Terus specific domain 3 nih, benefit optimization, karena ini bicara benefit, banyak business value measurement gitu ya. Transition, nah ini quality metric juga ada di sini. Metric juga dibahas. Terus stakeholder engagement. Nah, untuk bapak-bapak yang tidak lagi mengerjakan technical secara deep, saya percaya pekerjaannya pasti lebih ke koordinasi, eskalasi, negosiasi, dan ini pasti walaupun first attempt, nanti stakeholder engagement-nya pasti strong nih. Karena biasanya berhubungan dengan kita koordinasi, negosiasi,
terhadap klien atau terhadap user. Bagaimana proses mengidentify, kita bikin matriksnya, bagaimana dengan map-nya gitu antara stakeholder, terus bikin communication plan-nya, terus bikin information management-nya juga. Bedanya sama project management itu ada project communication. Kalau di program manajemen ini selain communication plan ada juga information, ternyata ya saya baru ngeh di sini. Nanti Bapak bisa baca nanti di PGMP edisi 5-nya itu. Jadi tidak hanya bicara tentang communication tapi juga ada part di mana kita juga harus mengetahui information management. Nah, ini ada negotiate support stakeholder. Tapi lagi-lagi ya harus sesuai dengan standar di sini. Meskipun kita udah biasa negosiasi ini dibaca lagi sedikit aja mungkin dipoles pasti langsung bisa menjawab semua soal-soalnya agar sesuai dengan standar. Nah ini nih, develop foster relationship ini plek-tiplek nih Pak nih. Untuk mendevelop foster relationship dengan stakeholder termasuk dengan sponsor steering committee mengimprove communication untuk support di program. Ada nih soal salah satu jawabannya juga plek-tiplek. Jadi makanya kita sedikit banyak minimal sekali 2 kali baca aja pelan-pelan si tas-tas ini. Jadi bukan cuma ada clue-nya di soal itu, tapi bahkan salah satu jawabannya juga ada itu keluar. Kalau ini governance tadi, ini domain terakhir ya, saya udah share juga. Governance ini tuh tata kelolanya program manajemen. Lebih khususnya ini bagaimana kita manage eskalasi-eskalasi koordinasi di sepanjang program itu berjalan. Gitu. Itu namanya program manajemen di sini. Saya udah analisa berbagai banknya itu soalnya, dan itu kebanyakan perihal yaitu eskalasi policy prosedur standar. Paling terakhir saya sempat kejebak antara policy prosedur standar yang dia sebagai responsibility-nya PGMO, bukan PMO ya, Program Management Office, ataukah dia sebagai part dari governance board. Nah itu dia. Nanti kita masuk ke materi. Ini harus di-challenge juga. Saya masih kebolak-balik tuh Pak. Jadi ternyata PGMO dengan governance board itu beda tupoksinya. Saya kemarin masih kebolak-balik. Nah kalau Bapak-Bapak ada waktu belajar, nanti kita saling share lagi ya. Saya terakhir kali di real-nya tuh kemarin, ini sini tugasnya siapa ini kayaknya PGMO kalau dia buat policy prosedur sih harusnya gitu. Tapi ini ada bagian soalnya di bawah punchline-nya tuh tentang escalation gitu. Harusnya ini governance board dan lain-lain gitu. Ya gitulah. Namanya kan jebakan-jebakan soal ya Pak ya. Kita bacanya juga harus teliti untuk menjebak jawaban-jawabannya. Terus ini monitor business improvement, functionality requirement, mendevelop support integration management, sampai dengan memastikan operational alignment dengan strategic objective. Terakhir ini yang spesifik pengetahuan yang harus ada untuk domain kelima ini tools teknik, close out plan, policy, financial closure, go no go nih. Go no go decision criteria nih kalau di program manajemen sama dengan project management itu fast gate review. Itu ada di beberapa soalnya. Tapi dikemas dengan situasional. Governance framework juga ada. Nah ini governance process and procedure juga ada nih. Metric definition, missional teknik. Nah ini juga sebenarnya ada nih Pak, Arnold value analysis. Cuman kebetulan yang kemarin saya pernah bukan escape-nya yang keluar. Ini juga ada nih, fast gate review, change request. Kemarin ada apa ya change request? Ada soal yang berhubungan dengan change request, tapi dia dikemas dengan itu apa? Kalau ada change request di sisi project, si project manager ini menanyakan ke program manager, dia harus minta approval ke siapa gitu. Nah ternyata kalau misalnya projectnya ini masih di under program manajemen dan itu bisa diselesaikan
di level project itu diselesaikan di level project dengan di-approve oleh program manager. Namun manakala ini ada implikasi secara kompleks berhubungan dengan project-project lain, ada interdependensi dengan project-project lain, dengan CR-nya yang muncul ini, salah satu solusi dan jawaban yang benarnya itu dinaikin lagi ke steering committee untuk meminta approval-nya gitu. Seperti apa? Begitu, dan itu udah clue jawaban sih. Statistical analysis juga ada. Next, ini core benefit require 3 more domain. Ini brainstorming juga ada, business improvement, business ethic. Ini bisa dibaca sih. Nanti begitu nanti baca soal tuh, oh ini yang ini kayaknya contract types nih, ini cost benefit teknik, cost benefit analysis, cost management itu. Terus yang cukup banyak ini tuh ini nih, cultural diversity dan distinction. Biasanya berhubungannya sama dengan ada program manager muncul di tengah-tengah menggantikan yang sebelumnya. Untuk yang di-review pertama kali apa gitu. Salah satunya tuh dia harus menganalisa dulu si timnya itu dari sisi cultural ataupun behavior-nya dulu. Misalkan gitu, dibanding dia harus ngecek ininya langsung ngecek ininya langsung ngecek. Kalau di beberapa mock-nya sih seperti itu. Data analysis, data mining. Kalau ini standar ya, active listening, analytical thinking. Nah, analytical thinking tuh biasanya ada soal panjang lebar. Salah satu core skill yang harus dimiliki oleh program manager dari analisa program dan project di atas apa? Karena dia disodorkan dengan beberapa banyak data tersebut, biasanya awal-awal saya kejebak dia harus punya leadership, kan dia sebagai program manajemen kan. Ternyata bukan itu, dia harus bisa juga sebagai analytical. Terus hubungannya sama change management, championship untuk perubahan ataupun change ternyata adalah si program manager ya. Dia sebagai championnya. Terus ada communicating, critical thinking, saya belum nemu nih kalau ini. Critical thinking. Ini yang lainnya bisa dibaca ya nih. Oke, Pak. Stakeholder analysis, time management, vendor management. Ada pertanyaan sejauh ini? Kita masuk ke materinya. Pak Firman, ayo Pak. Sambil baca juga nggak apa-apa, itu materinya ada di pmi.org. Saya kemarin download itu yang versi sebelum Maret 2024 ternyata saya baca-baca. Iya, Saya Pak. sambil ngelakuin Iya. pekerjaan analisis apa nih? Oh, Analisis siap. report Waduh, bagian luar dari ini. biasa. Tapi Siap. sambil dengerin. Tapi ada menarik tadi Mas Wawan yang terkait ada change isu di projects yang berdampak sistemik ke program level ya, yang akhirnya tadi Mas Wawan bilang dinaikkan ke steering committee. Nggak tahu sih saya, karena ini standar ya, saya harus ngikutin cara berpikir standar. Tapi kalau pada praktiknya sih, kalau memang itu masih dalam cakupan si program manager itu tidak perlu dia. Kalau sekiranya ada beberapa program terdampak, baru komite turun tangan. Tapi kalau masih dalam program yang dia cover, dan itu saya nggak tahu kalau di program manajemen ini ada program manajemen reserve nggak ya? Artinya dia punya backup seberapa jauh dia bisa melenceng ada dari manajemen reserve, benefit ada dan value. kontingensi juga dia mention. Nah, Tapi gini, itu mengapa saya jadi agak bingung kenapa dia ke komite steering gitu kan, belum saatnya dia naikin. Kalau memang dia bisa kontrol itu semua isu nggak ada masalah. Gini, yang tadi Ya, saya silakan. mention itu masih sepemahaman saya, jadi bukan berarti saya udah scanning semua materinya. Nanti kita sambil baca lagi juga sesuai standar. Siap, Mas Nanti Wan. saling remind lagi, oh ternyata Wan yang ini tuh masih di project level gitu. Belum sampai ke atas. Jadi to be honest saja, saya tahun kemarin itu belajar dari bank-bank soal.
Jadi begitu saya ngerjain soal, baru saya baca buku, bukan dari baca buku dulu baru ke bank soal. Karena saya pikir kemarin lebih efektif dan lebih menarik ngerjain soal dulu, ini tuh apa sih ini, oh ini tuh apa sih ini, gitu. Cuman bisa jadi kan pemahaman itu masih kebolak-balik, makanya kan belum strong enough kan. Dari beberapa soal yang saya temuin, yaitu kalau dia masih di project level, dia approval-nya minta ke program manajemen. Tapi kalau itu berhubungan dengan mengganggu si program manajemennya sendiri, sehingga ada berubah skopnya dari constraint-nya program manajemen, dia naikin ke steerco-nya itu. Tapi boleh dicek lagi deh Pak, barangkali saya salah gitu. Siap, Mas Wan. Mas Wan, ini yang ditampilin ini ada di mana nih dokumen ini nih? Ini Business sebenarnya case. materi dari Sanjip ini Pak. Oke. Jadi bukan dari Yang sudah bayar bisa dapat nggak nih materi ini? Nanti saya share. Oke, siap. Thank you Mas Wawan. Sami-sami. Sebenarnya pemahaman kita tuh kayaknya mirip-mirip deh Pak. Dalam artian Bapak mengartikulasikan interdependensi antara program manajemen satu dengan program manajemen yang lain kan. Tapi ya nanti boleh dicek lagi deh. Ini Sanjif ini yang terbaru kan Mas Wawan ya? PPT-nya dia ini ya? Ini masih PPT pakai versi 4 kayaknya. Versi 4 ya. Karena program Tapi manajemen versi 4. bisa Mas Wawan senggol nggak beliaunya? Mas Sanjip ada yang versi 5-nya nggak gitu? Siapa tahu ada kan bisa di-share buat alumni gitu. Alumni. Ya. Nah, nanti saya mintain ke dia. Cuman kalau saya boleh mention seperti ini. Secara struktur itu masih versi 4. Tambahannya itu collaboration, dia yang mengemas semuanya gitu Pak. Bayangkan. Jadi di dalam edisi 5 sekalipun, secara strukturnya itu masih ada definition, delivery, dan closure. Termasuk tadi ada subphase-nya itu termasuk ada formulation, ada planning, ada komponen, ada termasuk transition sampai dengan closure juga masih sama. Bedanya di dalamnya ada collaboration, dan sinergi. Begitu. Itu tambahannya. Kolaborasi Tapi dan sinergi. Masuk di mana Pak? Kenapa? Masuk di mana kolaborasi dan sinergi itu masuk di mana? Maksudnya di antara ini masing-masingnya dikemas dengan collaboration dan sinergi. Sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, gitu. Jadi yang mengemas semuanya, Pak. Oke. Kalau di sini kan dia masih strukturnya ke bawah semua, ini ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah, gitu. Jadi lebih ke tailoring. Sama kayak PMBOK ke-7. PMBOK ke-7 itu ada tambahan, tapi tambahan semua prinsipal tailoring semua disesuaikan dengan kondisi keadaan. Makanya dia nambahin adanya agile lebih dalam lagi gitu. Jadi ada project-project tidak hanya pakemnya waterfall saja, tapi juga ada agile. Agile itu seperti apa? Ya ada iterasi dan lain sebagainya. Dimasukin juga paham Scrum di sana gitu untuk mendeliver kecil-kecil tapi simultaneously gitu. Terus ada reviewnya juga pendek-pendek, sprint review, ada retrospektif di dalam project itu. Pami di Prince 2 kan ada juga agile kan ya? Iya, itu sudah termasuk kategori agile, semi agile juga. Betul. Next ke business case selanjutnya. Business case selanjutnya itu kurang lebih mengcover 6 sampai 8 soal. Jadi biasanya dibulak-baliknya gini, itu di approve di prepare-nya oleh siapa? Nah, ini prepare-nya oleh program manager. Approve-nya oleh siapa? Steering committee. Ingat, yang berhubungan sama administrasi itu biasanya oleh steerco. Kapan dikerjainnya di business phase? Itu di formulation phase. Tujuannya untuk apa? Kenapa Pak? Halo, ada pertanyaan? Silakan. It's okay Pak. Saya lagi ngomong sendiri. lanjut. Lagi memahami ini materinya. Silakan Pak.
Saya Nggak mute. apa-apa kalau ada tanya. Barangkali saya salah. Ini tujuannya untuk apa? Untuk mengakses antara cost dan benefit. Nah, di dalamnya makanya si business case ini ada namanya CBA, cost benefit analysis. Termasuk feasibility analysis juga. Makanya tadi perhitungan NVP, IRR ada di business case juga. Kriteria-kriteria juga ada di business case. Terus selanjutnya establish authority, intent, filosofi, business need juga ada di business case. Declaration program value juga ada secara high level. Justification resources misalnya sumber daya yang dibutuhkan, material misalnya. Semua berhubungan sama resources itu ada di business case juga. Terus untuk memvalidasi initiation dan ongoing viability ini ada di business case juga. Ini keyword-keywordnya nih Pak, nih Bapak boleh dibaca. Justification, feasibility, viability, business need, organization strategic plan. Biasanya soal tersebut sedang membicarakan business case. Sorry Mas Wawan, mungkin saya tadi telat join. Kalau warna-warnanya ini ada pemaknaankah? Ada yang oranye, biru, abu-abu, yang ini kotak-kotak Kalau ini ada. yang saya baca ini kayaknya nggak ada spesifik ya Pak ya. Saya juga belum tanya langsung ke Sanjib juga perbedaannya apa. Lebih ke kayak semacam keywordnya aja sih Pak. Konten di dalamnya tuh apa si business case ini, problem dan opportunity, potential profit, strategic alignment, business operation impact, social need, constraint assumption, cost to benefit analysis, environment influence, legal, capability analysis, extrinsic benefit, risk assessment, time to market, market demand, barrier, alternative solution. Ini lebih ke apa yang ada di dalam business case itu, Pak. Gitu, kebutuhan untuk social need, kayak gitu. Oke, Mas, oke. Nah, sedikit clue juga sih. Kalau ditanya mengenai tadi di sini ada risk assessment, ya berarti itu udah mulai dari proses creation risk management kan. Karena risk assessment itu mulai dari untuk identify risk management. Ada soal yang diceritakan situasional, dia bertanya berarti kalau gitu di life cycle-nya dia masuknya ke phase mana. Pertanyaannya itu bukan subphase, tapi phase. Kemarin sih saya jawabnya definition ya. Tuh. Harusnya sih mudah-mudahan betul terakhir yang kemarin. Dan risk management itu dimulai di creations mulai dari ada pertama kali program manajemen itu ada, yaitu di program definition phase. Karena business case ada di program definition. Secara subphase-nya ada di program formulation. Gitu. Karena kenapa ada di sini? Ini kan outputnya 3. Kalau ada di program planning, semua yang berhubungan sama planning program itu ada di sini. Termasuk program manajemen planning. Ingat, bukan project management planning. Itu program manajemen planning. Terus selanjutnya program charter. Nah, setelah business case dibuat, ada 45 soal yang berhubungan dengan program charter. Kurang lebih mirip sama dengan project charter, tapi ini ditarik lebih lebih besar lagi. Program charter isinya kurang lebih sama sih, authorization dokumen, high level dokumen, termasuk approval dokumen kalau program ini go untuk dilaksanakan gitu. Kapan ini dibuat? Ada di program formulations subphase-nya ya. Tetap lagi-lagi phase-nya ada di definition phase. Ini nih harusnya subphase nih ya. Terus prepared-nya oleh program manager, approval-nya oleh steerco. Terus ini juga apa ini tuh? Ya, ini biasanya berhubungan sama keyword-keywordnya. Untuk men-drive business case, program charter, dokumen yang mengassign, dan authorization program manager.
untuk mengekspresikan isinya vision, mission, benefit, expected untuk program itu diproduce. Lalu mendefine specific goal, objective, alignment, strategik untuk support business case. Terus juga salah satu dokumen yang isinya tentang deliverable untuk measure sukses. Isi juga metrik sukses, method, clear definition sukses. Tapi lagi-lagi program charter ini masih secara high level, belum secara spesifik. Spesifiknya ada di program management plan. Tadi setelah program charter, selanjutnya program roadmap, dokumen ketiga ya. Ini yang 3 dokumen ini muter-muter terus, Pak. Nah, ini sedikit banyak Bapak udah mulai ngapalin sih, dan ini biasanya dibulak-balik juga di soalnya. Isinya tuh chronological, representasi dari intended direction, dependency, major milestone, dan decision reflecting linkage, strategi, dan program work. Jadi simpelnya program roadmap itu, nanti ada program roadmap, ada program master schedule. Saya pernah share nggak sih? Oh, tapi bapak-bapak di sini belum pada join. Program roadmap itu linkage ataupun bagaimana milestone, gimana ya bacanya? Nah, kalau dibahas di soal itu lebih ke ya untuk mengkronologikal program intended business strategi dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Kalau perbedaan program roadmap dengan master schedule, program roadmap lebih high level, master schedule bicara lebih ke detail sampai WBS. Nanti kalau ada soal yang muncul itu berarti dia bicara master schedule, bukan bicara program roadmap. Tapi kalau ada soal yang menjelaskan tentang seperti apa milestone, dia bicara tentang roadmap. Gitu. Nah, ini keywordnya biasanya graphical dokumen, nah, chronological dokumen, program arsitektur, structure, atau interdependensi. Yang paling sering tuh ini sih, graphical dokumen sama chronological dokumen. Dua ini yang putar-putar. Terus planning. Nah, ini teman-teman bisa baca deh. Upon approval program charter untuk komite develop main purpose, ini subphase nih, subphase structure mengestablish kata initiate program management plan nih ya, udah masuk ya, program management plan. Dokumen yang mengintegrasikan turunan program planningnya atau project manajemennya untuk memastikan dikontrol dan overall plan-nya terintegrasi dan manage dari individual komponen. Ingat, individual komponen berarti individual project. Terus delivery phase ini banyak ya. Result untuk program manajemen. Kalau saya kemarin ngoprek dari delivery phase, dia di dalamnya tuh proses untuk mempersiapkan dia transisi. Keywordnya tuh itu. Termasuk dia di dalamnya kayak ini yang merah-merah nih. Change request ada di proses delivery, close dan transition komponen dia ada di proses delivery gitu. Sebelum di close out programnya ya. Nah, selanjutnya benefit delivery. Benefit delivery sebenarnya di soal tidak spesifik dimension. Yang paling banyak keluar itu bahkan sebenarnya benefit register, bolak-balik tuh benefit register tuh. Yang hubungan sama ini apa? Soal-soalnya tuh. Di dalam benefit register itu KPI mentionnya. Kalau dia bicara tentang KPI, di recordnya atau dicatatnya di benefit register, tetapi secara planningnya ada di benefit management plan. Makanya di sini juga kan adanya program KPI dan RIS untuk delivery ini. Terus
transition plan. Nah, ini transition plan. Ini sih simple ya untuk proses transisi dari program atau project komponen-komponen tersebut ke area operational area dan agar sustain. Keywordnya tuh sustain. Begitu setelah ditransfer. Nah, ini soal ini putar-putar nih. Berarti ini apa yang dibutuhkan nih? Dokumen apa yang dibutuhkan? Nama dokumennya ya transition plan. Terus ini juga temporary phase. Terus dia juga berisi apa saja kontennya, training material, readiness operation. Ada nih, muncul beberapa. Training material dan readiness operation. Atau operation readiness. Assessmentnya, quality control, ini ya. Tadi udah dibahas ya. Operational manual, proses dokumen. Terus sustainment plan. Nah, sustainment planning di sini sebenarnya yang keluarnya itu keyword-keyword berupa long term, ya. Long term benefit itu dia bicara berarti sustainment plan untuk memastikan ongoing sampai dengan benefitnya diterasa oleh organisasi. Terus during komponen sampai dengan program transition dieksekusi oleh program manager sampai dengan program komponen has successfully transition. Nah, tipe soal yang keluarnya itu pada saat dia transisi sampai dengan delivery ke operasional, ternyata ada potensi ini tidak sesuai dengan transition plan. Tidak sesuai dengan sustainment plan. Bagaimana untuk caranya mengavoid itu? Salah satu solusinya tuh dengan melibatkan operation manager dari sejak pembuatan sustainment plan, lagi transisi sampai dengan si handover tersebut. Itu udah soal sih, ada praktikal soal itu. Terus sustainment plan bagian dari operational life cycle yang memang bagian dari program life cycle. Keywordnya operation manual, prosedur. Nah, kebanyakan sih yang ini ya, ongoing realization benefit. Berarti dia bicara tentang sustainment plan. Halo. Ya. Ada Masih pertanyaan suka. atau udah pada ngantuk ini? Oke. Following, masih ngikutin Mas. Masih Ditanya aja nggak apa-apa. Terus ini sih udah banyak nih, bukan yang pertama lagi nih. Harusnya kita bahas bab pertama. Ini generation panel report, resource disposition, knowledge transition, program close out. Kebanyakan yang keluar itu bisa saya terjemahkan ini nih. Knowledge transition. Resource disposition biasanya dia sebagai situasionalnya. Final report sebagai situasionalnya, terus apalagi ini yang kurang. Nah, ternyata yang kurang itu ini. Pada saat mau di close out. Tapi bisa jadi Bapak nanti mendapatkan soal yang berbeda ya, makanya perlu dipahami nih. Phase-nya tuh final report, resource disposition, knowledge transition, baru close out. Terus program closure, saya kemarin nggak begitu nyimak banget yang ini sih. Karena program closure ini soalnya juga sedikit ya, mengcover 5 soal sampai 6 soal nih. Tapi kalau Bapak bisa ini baca lebih detail lagi, boleh ini nanti dipelajarin. Aset atau tidak, performance sampai dengan unforeseen risk, area improvement, baseline history, ada nih baseline history. Keluar. Terus nah ini kalau ini keluar ngambil dari buku PMI ini. Hubungannya program life cycle dengan program benefit management. Perbedaan antara deliverable dengan benefit biasanya apa. Terus kalau deliverable biasanya berhubungan dengan tangible, benefit biasanya ada yang tangible, ada yang intangible, gitu sih. Dan itu udah praktikal soal itu. Nanti Bapak pasti senyum deh kalau ingat
ya ngobrol nanti pas di latihan soalnya. Terus ini definition, nah ini tadi udah bahas ya di atas, formulation, program planning, delivery, program closure. Terus turunan di bawahnya lagi apa, identification, analysis planning, ini proses delivery, ini lagi transisi, di program closure ini benefit sustainment sampai dengan close. Di sini tuh project-project nih dimulai. Jadi ini initiate semua program. Di sini di program delivery itu initiate komponen-komponen planning sampai dengan mungkin kalau di konsep project management tuh kan initiation, planning, executing, monitoring, controlling, closing. Di sini setiap masing-masing komponen atau setiap masing-masing project lalu ditransisikan benefitnya, benefit transition, lalu di sustainment oleh program manajemen, lalu sampai dengan close, program close. Jadi part dari program manajemen ada di proses delivery. Sudah kebayang sampai sekarang, sampai saat ini? Halo, halo. Iya, denger dulu aja Pak Wawan. Jadi Pak, kalau di project manajemen dalam cakupan program manajemen itu dia tuh ada di proses delivery. Proses delivery. Dimulai dari tadi ya, initiation, planning, executing, monitoring, controlling sampai dengan closing itu ada di sini nih, area sini. Setiap masing-masing project itu, baik itu kumpulan project maupun individual project. Nah, setelah project-project ini close, semuanya close, lalu ditransisikan, transisi untuk handover ke klien itu atau ke operasional. Ini tugasnya si program manager. Sampai dengan di close, begitu udah selesai semuanya. Terus, bawah lagi. Ini closure ya, ini udah terakhir belum? Oh, ini bawah. Nah, ini benefit register. Nah, ini nih. Ternyata di sini benefit registernya. Ini cukup lumayan banyak nih Pak. Tidak hanya soal berupa situasional, tapi juga apa sih yang pertama kali dikerjakan gitu. Kalau ada ini apa yang pertama kali diupdate? Biasanya berhubungan sama record, capture, firstly, next gitu. Apa? Biasanya harus kita update yang berhubungan sama register-register itu. Bisa jadi itu risk register, bisa jadi itu benefit register gitu. Karena semua yang berhubungan sama register itu live dokumen. Dia update sepanjang throughout the program management still ongoing. Jadi dan kalau lihat dari artinya, benefit register itu dokumen yang mengkolek dan melist semua plan benefit yang ada di program. Baik itu during benefit identification, stage, sampai dengan subsequently update. Jadi subsequently ini sebenarnya throughout ya. Ini mungkin langsung aja diganti throughout sepanjang program itu masih berjalan. Developnya apa? Dia develop oleh program manager, reviewnya oleh key stakeholder. Jadi sebenarnya ini oleh stakeholder, tapi karena lebih spesifik, jadi stakeholder kuncinya di reviewnya bagian dari benefit management plan. Oke, karena ini kan bicara benefit ya, bagiannya part dari benefit management plan. Nah, apa item yang ada di dalam benefit register? Yang pertama udah pasti list kan, list dari plan benefit. Yang kedua tuh ini nih. Ini diputar soalnya KPI ini. KPI itu ada di mana gitu. Tapi soalnya tuh kadangkala KPI itu ada di mana, tapi di punchline bawahnya ditanyakan untuk planning ke program itu ada di bagian yang mananya. Ternyata bukan benefit register karena ada mention dia spesifik untuk planning, adanya part of dari benefit management plan. Berarti menanyakan pertanyaan yang lebih besar lagi.
Terus dia bicara keyword selanjutnya itu ada threshold juga, mapping plan benefit, juga si benefit register ini, status progress indicator, milestone benefit achievement, stakeholder responsible untuk benefit delivery. Terus, oh ini tadi benefit plan ya, ini benefit management plan. Formally dokumen aktivitas untuk yang diperlukan untuk achieve program plan benefit. Terus ini tujuannya apa ya, purpose untuk mendefine link komponen output clearly dengan program output, mendefine metric. Nah, ini keyword yang sering keluar, yang sering saya temuin tuh ini, yang si metric measurement untuk benefit itu apa? Berarti di benefit management plan. Kalau role and responsibility benefit management kan biasanya menjadi situasional soalnya dia. Define how benefit transition dan sustain itu benefit management plan. Ini juga banyak nih. Keywordnya di sini nih. How the benefit transition dan sustain itu ada di BMP, bukan di benefit register. Bagaimana untuk memonitor extend program yang untuk desired benefit ya, di benefit management plan. Selanjutnya untuk spesifik benefit delivery ada di benefit management plan untuk sebagai provide guidance keseluruhan selama program performance itu di benefit management plan juga. Nah ini. Dan yang update sepanjang dari PLC itu apa, program life cycle. Untuk setiap ada perubahan itu benefit management plan. Termasuk turunannya benefit register. Nah ini dia secara tas-tasnya untuk stakeholder engagement. Kalau tadi panjang lebar kan, kalau di Echo dia di summarize. Beberapa tas yang berhubungan dengan stakeholder engagement, bukan stakeholder management ya. Dan itu juga jadi salah satu jebakan-jebakan di soal-soal program manajemen ini. Jadi biasanya salah satu option answer-nya itu, apakah ini sebagai program stakeholder management, stakeholder engagement, stakeholder engagement plan. Kayak gitulah. Kebanyakan waktu awal-awal ini kok stakeholder, saya pilihnya stakeholder management. Ternyata salah. Di program manajemen itu nggak ada istilah stakeholder management. Kalaupun ada, itu di project level. Jadi kalau ada di program level, itu namanya stakeholder engagement. Itu isinya apa saja, itu untuk mengidentifikasi stakeholder dan meng-create stakeholder matrix. Stakeholder matrix itu apa? Kalau Bapak, saya pernah share yang di Miro kemarin itu ada yang keep satisfied, keep informed, jika ada dia powernya tinggi, powernya rendah, dia interestnya tinggi, interestnya rendah, nah itu dia, matrix seperti itu. Kalau yang udah pernah PMP, udah pernah belajar ya, yang matrix influence stakeholder, oke? Pak Firman, Pak Tejo udah pernah pasti. Pak Mei ada nggak kalau di Prince, Pak? Ada juga, sama. Oh ada juga, sama berarti. Namanya lain. Cuman artikulasinya harus disesuaikan Pak ya. Iya betul. Biar sama persepsinya. Takutnya Bapak kaget nanti pas di realnya kok ini gitu. Ya, Jadi Bapak harus mengkonvert lagi kan bahasa yang ada di Prince 2 yang dulu pernah belajar jadi bahasa PMI. Selanjutnya dia juga stakeholder analysis dan create engagement plan, ada di stakeholder engagement. Set clear expectation, nah ini, dan accept and measure nih, ada juga nih. Banyak nih soal, ada paling 1-2 soal lah berhubungan sama men-set clear expectation dan accept and measure untuk stakeholder ini. Ya, define maintain communication, terus mengevaluasi risk dan integrasi risk management plan, develop dan maintain stakeholder relationship, dan juga di stakeholder engagement. Nah, kalau di project ada PMO, di sini ada PGMO. Walaupun sebenarnya idealnya begini,
project management office di kita tuh biasanya untuk policy, mengatur policy, prosedur, ya di beberapa project. Nah, kalau udah mention beberapa project, sebenarnya itu namanya PGMO, bukan PMO. Kebayang nggak, Bapak-bapak? Kenapa saya mention itu? Karena kalau udah lebih dari satu project, baik itu yang satu grup maupun individual project, dia namanya program, bukan project. Kalau PMO beneran project management, dia hanya manage satu project saja. Gitu. Clear? Nah, kalau di mohon maaf, kalau di perusahaan Bapak kalian ada PMO untuk manage beberapa project, sebenarnya itu dia sedang melakukan yang namanya program manajemen office, bukan project management office. Gitu. Karena program manajemen office itu untuk support program manager, di mana dia untuk manage multiple komponen atau multiple project, lebih dari satu project. Dia disebutnya PGMO, Program Management Office. Dan itu banyak sekali tipe dari PMO ini atau PGMO ini di berbagai industri maupun organisasi. Dan tujuan dari PMO ini untuk support aktivitas-aktivitas di bawah ini. Contohnya apa? Ini nih, kalau lihat simpelnya di sini, resource management, governance, schedule management, financial management, risk dan issue management, quality control. Terus dia juga untuk mendefine proses dan prosedur. Nah, ini yang tadi kebolak-balik sama governance kan. Ini makanya harus kristal clear nih antara governance board sama program management office. Kalau di PGMO dia mendefine proses, prosedur, kalau di governance apanya? Nah, kalau di governance mungkin sepemahaman saya adalah untuk dia sebagai tata kelolanya, escalation prosedurnya. Kalau di sini dia mungkin secara proses prosedur setiap masing-masing antar komponen-komponen yang ada di dalam project. Tapi itu bisa nanti bapak-bapak bisa baca lagi, nanti bisa kita saling sharing lagi, nggak apa-apa, feel free. Dia juga untuk support manajemen schedule dan budget untuk program level. Kalau di project level berarti itu PMO, Project Management Office. Terus define quality standard, program dan its component, support effective resource management di program itu, across the program, memprovide konfigurasi dan knowledge management support. Terus konfigurasi ini ada di mana nih? Kalau di level program manajemen, proses configuration ini berarti ada di phase-nya definition. Tuh. Tapi kalau konfigurasinya untuk di project level itu berarti phase-nya ada di delivery. Nah, ini kita harus ini ngebayangin nih yang gambar yang paling pertama itu tuh. Kalau yang gambar paling pertama kita udah mulai di benak kita udah kegambar, nah enak nih Mbak jawab soal life cycle itu. Terus itu juga untuk memprovide centralized support berbagai perubahan dan men-track risk dan isu. Nah ini resource leveling. Resource leveling keywordnya untuk memaksimalkan productivity, sinergi di dalam resources ataupun untuk memastikan konsisten dan konstan alokasi dari resource. Ini ada nih resource leveling, resource smoothing untuk bapak-bapak yang udah PMP di Prince itu juga mudah-mudahan ada nih. Fast tracking, crashing itu ada juga Pak di soal PGMP. 2-3 soal. Dikemas dengan situasional. Scope statement biasanya hubungannya sama common understanding, conflict related scope. Nah, ini nih, wah ini lumayan nih. Saya nemuin beberapa scope statement. Dia bicara scope statement. Terus financial framework, dia keywordnya model, structure, feasibility ya, framework.
Biasanya kita jawabnya bolak-balik ini sama business case nih, yang ini tuh, si financial framework. Nah, nanti Bapak-Bapak lebih detail lagi baca untuk part financial framework, crystal clear juga membedakan, memisahkan. Ini soal tuh lagi bicara business case, ini soal tuh lagi bicara financial framework. Terus financial management plan, ini funding schedule, component payment schedule. Nah, ini juga nih. Ini juga cukup lumayan buat saya agak bingung kemarin tuh awal-awalnya. Jadi kalau di komponen payment schedule berarti dia yang harus dibayarkan untuk project-projectnya. Kalau komponen payment schedule itu part of dari program funding schedule. Nah, ini harus crystal clear juga nih. Dan program funding schedule turunannya adalah komponen payment schedule. Soalnya itu biasanya begini, dia udah planning misalnya program funding schedule, terus project-project itu ada yang udah bayar atau yang udah bayar. Apa yang harus kita cek terlebih dahulu? A, B, C, misalnya financial framework-nya adalah, terus financial feasibility-nya lah, terus atau cek misalnya komponen cost-nya lah, estimation cost-nya, ternyata yang harus dicek itu komponen payment schedule-nya gitu. Untuk memastikan si project-project ini sudah terbayarkan karena berhubungan sama payment kan. Selanjutnya nih PWBS ya. PWBS itu di sini sebagai program work breakdown structure, bukan project breakdown structure. PWBS berarti dia bicara yang high levelnya. Dan PWBS ini part atau PGWBS ini part of dari si master schedule itu. Karena dia spesifik untuk mendekompos aktivitas-aktivitas dari project ya, sampai dengan level control accord. Nah, ini dia. Biasanya ada soalnya itu begini. Sampai di level berapa si program manager itu mengatur schedule-nya dalam scoping master schedule dengan case in A, B, C, D, E. Misalnya jawabannya itu biasanya optionnya tuh sampai dengan 1 level, 2 level, 3 level, terus apakah atau sampai dengan level di mana bisa dikontrol oleh program manager gitu, secara efektif. Nah, itu salah satu case-nya tuh ini. Terus program procurement management, dia tuh berhubungan sama buyer perspective risk contract correlation ya. Ini sih. Terus ini tips terakhir sih. Studi plan 30 sampai 45 hari, book exam date. Skor minimum 70% nih. Jadi kalau udah 70% di mock exam, udah bisa pede lah gitu. Mudah-mudahan, amin gitu. Cuman saya bilang sekali lagi, kemarin terakhir saya juga memang udah mencapai core ini. Cuman kebetulan soalnya tuh soal terpisah, dan karena saya belajarnya masih sepihak dari soal dulu baru ke materi, enggak dua pihak bahas juga materi lalu ke soal. Jadi mungkin begitu soalnya berubah ataupun bahkan ada tambahan baru itu format edisi 5 ini, termasuk ada multi list dan beda tipe soal, tambahan beda tipe soal. Jadi lumayan bikin gampang tuh. Padahal waktu di mock juga memang udah mencapai segini. Terus mudah-mudahan nanti soal diupdate, Bapak juga udah lebih prepare dan udah diketahui juga tipe soal dan format soal udah mulai berubah. Jadi mudah-mudahan lebih prepare lagi, persiapannya cukup. Dan SPM itu standar program manajemen dan ECO itu exam content outline. Jangan memorize ya, jangan dihafal. Terus karena yang penting paham, bukan hafal. Nah, tadi juga saya sebutkan ya, setidaknya baca standar program manajemen dan ECO 2-3 kali katanya di sini. Terus diharapkan tidak ada gap antar belajarnya.
karena akan nge-break momentumnya. Simpelnya begini, kita misalnya belajar setiap hari ataupun per 2 hari sekali, setiap malam ataupun dimanapun Bapak kapanpun Bapak belajar, subuh, mau itu siang, mau itu lagi istirahat. Terus manakala misalnya ada bisnis trip 1 minggu, 2 minggu gitu, terus tidak ada activity studi. Diharapkan katanya tidak seperti itu karena pasti momentumnya berubah. Nanti begitu Bapak latihan lagi, blank lagi tuh, sedikit banyak ya. Terus begitu sudah schedule exam date, jangan berubah, langsung aja. Kecuali emergensi. Dan untuk emergensi ini, di PMI ini kalau kita request extend dari eligible-nya itu bisa nambah 1 bulan. Sampai dengan 3 kali. Dalam artian berarti Bapak bisa nambah 3 bulan, tapi tidak 3 bulan sekaligus. Sekali. 3 kali itu. Saya juga yang kemarin tuh udah extend itu tuh. Sebulan. Nah, sayangnya udah terakhir itu. Terus prepare your own notes dan mind map. Nah, saya juga udah bikin sih sebenarnya mind map-nya di Miro gitu. Tapi ini masih edisi 4. Nanti harus saya cek lagi apakah masih relevan atau tidak dengan yang edisi 5-nya. Karena kan ada tambahan collaboration dan sinergi ini di part sebelah mananya gitu. Harus dicek lagi. Bagaimana, ada pertanyaan sejauh ini? Cukup dulu Pak Wan. Nanti itu syukur-syukur ada yang versi 5 tuh dari Sanjivnya tuh. PPT-nya tuh. Iya. Semoga aja nih, setuju nih Mas Mei kalau bisa ada yang versi 5. Atau Bapak-bapak idealnya mulai dibaca juga nih yang ini nih. Biar kita nggak monoton dari satu arah saja. Kalau Bapak-bapak udah baca yang edisi 5 ini, misalnya untuk introduction nih, ini kan masih level basic ya, introduction. Dia bahas tentang apa itu program manajemen, relationship among strategi, program manajemen, portfolio manajemen dan operation, terus business value, role program manager, sponsor, nih PGMO, perbedaan program dan project, perbedaan project dan program di introduction ini. Mau dibahas minggu depan, kita gantian nanti bahasnya atau gimana? Siapa yang bisa bersedia? Volunteer? Saya belum siap masalahnya. Ih, Pamei mah. Halo dong Pamei. Bapak baca, summarize. Nanti terus dijelasin ke kita. Terus kan saya juga udah dikit banyak ya bacalah gitu. Nanti saya tanya. Tapi kalau di challenge, mungkin Pak Firman juga nanti challenge. Nanti Pak Tejo juga challenge. Challenge-nya bukan berarti menjatuhkan, tapi untuk mengkritisi dan akhirnya paham bersama. Kita juga paham, Bapak juga tambah paham gitu. Setuju? Halo. Saya ikut. Ya, atau Pak Tejo mau yang nanti minggu depan present? Saya belum baca ya Pak. Saya baca, tapi jangan dulu saya Pak. Pak Wan. Pak Firman, gimana Pak Firman? Apa Pak Firman gantian? 11-12 saya Mas Wawan. Tapi kalau saya paling kendala di sisi waktu ya. Kalau baca-baca sih masih sempetin baca selembar 2 lembar, fokus ke yang lain. Terus ya itu sih. Khawatirnya sudah promising something tapi pas jam 9-nya sayanya agak terlambat gitu hadirnya. Mas Ya, Wawan, sebenarnya masih ada kalau toleransi 15 menit sih masih make sense ya. Amin. Mas, tadi saya mau ada pertanyaan tadi yang tadi ada gambar yang ada garis ungunya. Punten udah mau closing ya? Enggak, kenapa? Yang punyanya Sanjiv, materinya Sanjiv Mas, mungkin bisa di kesana nggak Mas? Yang ada gambar transition, kemudian closing, terus ada sub di dalamnya itu tuh yang dibikin garis. Saya mau tanya itu
punyanya PMI atau punyanya Sanjeev yang dimodif, yang PPT Mas, PPT. Bukan yang ini, bukan yang Eko, bukan yang mungkin yang PPT-nya Mas. Sama Supes tadi loh kawan. Bentar, lagi cari ini. Program initiation, program delivery. Nah, coba Mas ke bawah Mas. Yang dia menyimpulkan dari gambar postingan, terus ke bawah lagi punyanya PMI, PMBOK apa? Ke bawah lagi. Yang dia mensummary-kan itu loh. Ada garis terhubung antara yang formulation phase, kemudian delivery phase gitu. Nah, stop di sini Mas. Pertanyaan pertama. Ini garis ini Sanjeev yang bikin atau dari mana? Garis yang apa? Contoh nih program definition kan ada 2 tuh. Sanjeev yang bikin. Sanjeev, oke. Pertanyaan berikutnya. Di section benefit sustainable ini, sustainment ini. Saya masih agak bingung, tadi saya coba-coba buka PMBOK-nya masih belum nemu ya. Di situ ada monitoring performance of benefits. Sementara kalau kita lihat siklus program delivery itu kan ada panah bolak-balik ya. Nah, saya tadi mencari untuk di mana Pak? Di yang bolak-balik mana? Di benefit delivery ya? Ya, yang kotak di atas kan ada panah bolak-balik. Kalau kita bicara dalam kacamata PMP kan itu IP makan cumi-cumi itu tuh, monitoring and controlling kan di sana tuh. Ini kan? Yang mana Mas? Pointer. Ya itu tuh. Nah, ketika ada satu box di bawah kanan paling bawah di bawah benefit sustainment, situ kan ada monitoring performance of benefit. Pertanyaan saya adalah si Sanjeev nggak bikin garis karena dia mungkin belong to section benefit sustainment karena masuk cooperation kan in handover ya. Cuman yang menarik ini adalah makhluk yang nama monitoring performance benefits ini kenapa nggak masuk ke dalam part of program delivery untuk mengensure ya si benefit itu sendiri yang menjadi pokok dari si program ini kan sebelum dia menjadi value gitu ya. Nah, di sini cuma ada monitoring komponen, kemudian report of benefit, consolidated coordinated benefit, transfer to ongoing. Saya nggak ngelihat kenapa perlu ada monitor performance benefit di sisi benefit program delivery. Ini kan ada benefit delivery. Kalau Mas lihat kan di sini ada panah bolak-balik juga nih. Ini kan berarti kan ada monitoring control di situ ya, yang dia akan tuning gitu. Nah ini aja saya masih agak, makanya saya setuju tadi kalau punyanya Sanjeev ini mungkin bisa di-share sehingga kita bisa quick scan ya, quick read ya, ini kenapa dia menerjemahkan begitu. Terus juga saya coba cari di PMBOK yang versi 5 ini untuk si benefit performance monitoring performance of benefit ini. Saya lagi nyari monitoring performance of benefit. Ada nggak coba sambil saya juga cari coba nih monitoring. Itu ada di sebelah kanan kotaknya itu. Di sebelah kanan. Iya, dia ada di halaman 83. Tapi kan Sanjeev kan mengeluarkan cara pandangnya menarik garis-garis tadi itu ya. Iya. Dia memplotkan si program delivery itu hanya 2 section, 2 kotak itu aja tuh, si benefit delivery sama benefit transition. Saya nggak tahu kenapa dia nggak menarik ke kotaknya si benefit sustainment, karena di situ ada monitoring performance of benefit. Apa ini mungkin partnya ini kan kalau kita bicara life cycle kan masuk masih domainnya, belum masuk ke embarkasinya operation ya. Kenapa dia cuma narik garisnya cuma kedua itu aja si program delivery? Kenapa nggak sampai ke ujung gitu juga tuh? Karena di situ kan ada monitoring performance benefit. Atau si PMBOK-nya yang mungkin seharusnya section itu masuk ke benefit delivery misal gitu ya. Karena kan di sini kan ada ensure continuing realization of benefit, perform lesson learn. Nah, ini perform lesson learn oke lah, kita paham itu di section closing. Develop and monitoring incremental. Nah, ini juga nih, ini develop and monitoring incremental. Kalau kita secara terjemahan sederhana aja ini harusnya masuk ke yang bolak-balik itu, panah bolak-balik itu. Ya, ini mungkin karena saya belum baca menyeluruh, sungguh holistik Mas Wawan. Mungkin kalau Mas Wawan ada insight mungkin bisa koreksi cara pandang saya. Itu aja sih Mas Wawan. Ini mau dibahas untuk yang versi 4-nya dulu atau langsung ke versi 5-nya?
Saya udah lagi buka dua-duanya nih sebenarnya. Di versi Versi 5 kan dia ada, versi 4 muncul juga itu ya, gambar itu ya? ada. Kalau ini kan yang di gambar ini, yang di share screen ini tuh yang versi 4-nya, Pak. Kalau yang Ya, versi 5-nya ada tambahan di benefit ya, sustainment-nya, ada ya perform lesson perform lesson learn learn dan gitu ya, develop betul. monitor. Betul. Udah pertanyaannya? Jadi gini, yang pertama, kenapa program delivery itu muter-muter di sini? Karena di program delivery ini, walaupun namanya delivery bukan berarti ini di proses sustainment. Kita crystal clear dia proses delivery di sini bukan proses transition, tapi proses untuk mempersiapkan transisi. Proses untuk mempersiapkan transisi di dalamnya menyiapkan komponen-komponen. Komponen-komponen itu berarti menyiapkan project-project. Dimulai dari project itu initiation, terus planning, executing, monitoring, controlling, sampai dengan closing. Dalam artian dia muter di sini, dia untuk memastikan project-project yang ada sebagai member dari program manajemennya itu untuk istilahnya proses deliver semua. Istilahnya sampai dengan dia close semua si komponen-komponennya itu, sampai dengan dia project-nya itu udah selesai semua. Baru dia monitor untuk benefit-benefitnya. Kenapa sih program closure ini nggak masuk ke area sini atau monitor performance benefit ini nggak ada di ranah benefit delivery? Kita samakan persepsi begini. Yang performance benefit di sini adalah pada saat dia sudah ataupun lagi proses sustainment ada di ranah operasional, sudah mulai ke operasional ataupun kalau istilah meminjam istilahnya Pak Tejo itu udah mau commissioning sampai dengan di tim operasional, si program manajemen itu dia pekerjaannya monitoring benefit-benefit itu sampai dengan batas waktu yang dia tentukan gitu. Lalu apalagi memastikan agar continue ataupun sustainment dari realization benefit itu tuh tercipta apa yang sudah di planning sebelumnya, kan ada benefit realization plan kan atau realization plan gitu. Nah, makanya monitor performance benefit ini bukan di ranah program delivery, karena program delivery ini meskipun namanya delivery, tapi naming itu tidak berarti delivery dalam artian si sustainment. Dia adalah proses untuk mempersiapkan transisi benefit. Yang di dalamnya program delivery itu phase life cycle program management. Di dalamnya ada aktivitas-aktivitas dimulai dari komponen itu di creation sampai dengan komponen itu selesai, atau project itu baik project yang grouping maupun project individual itu, Pak. Makanya di dalamnya dia turunannya si delivery ini monitor komponen atau monitor project, maintain benefit register untuk yang pertama ya, benefit register sampai dengan dia report benefit. Terus untuk mengkonsolidate ini, memastikan nih di antara tengah-tengah yang udah di plan ini, mengkonsolidasikan dengan pada saat nanti dia persiapan mau transition ini. Lalu transfer nih ongoing responsibility-nya, baik itu berupa knowledge transfer maupun deliverable transfer itu, ataupun benefit yang akan ditransfer itu. Kebayang nggak sampai sini? Atau masih ada ditanyakan? Lagi dikunyah nih Mas. Lagi mengunyah nih, lagi Jadi proses. makanya memang mindset-nya atau pemahamannya emang agak shifting sih Pak. Kita masih bicara project, tapi ini sekarang kan lagi belajar program manajemen dan istilah-istilahnya, kok istilahnya masuk di sini, kok istilahnya ini masuk di sini gitu. Atau saya balik lagi ke yang edisi 5 ya, saya share nih, yang halaman 83-nya itu. Nih. Muncul? Muncul kan? Muncul Mas, terlihat.
Hmm. Eh. Eh, 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 eh. Eh. Nih. Kalau di program closure benefit sustainment ini ada tambahan 2 nih. Dia ada perform lesson learn selama closing, mirip-mirip sama project ya, tambahin. Ternyata dia juga kepikiran nih si pembuatnya, harus memastikan program manajemen mau close juga ada lesson learn yang harus disimpan, sehingga pada saat nantinya bikin program selanjutnya, lesson learn itu bisa ditarik lagi kembali yang pernah dikerjakan program manajemen ini lesson learn-nya apa, gitu. Terus juga mendevelop untuk monitoring incremental. Incremental benefit berarti benefit ini dikirim secara increment, terus-menerus, bertahap. Agar si benefit sustainment itu terdeliver dengan baik. Baik itu berupa misalnya step by step-nya, sedikit demi sedikitnya, sampai dengan dia mencapai sesuai plan-nya 100%. Begitu. Tapi ini di ranahnya monitor ya, bukan develop dalam artian seperti planning. Kalau planning ya tetap ada di ranah sini. Planning incremental benefit itu. Terus kalau balik lagi ke sini, iya. Ini sih, ini pace, ini subpace, ini semuanya program, ini semuanya benefit management. Karena bicara program manajemen itu, keyword utamanya itu memastikan benefit dari turunannya, subsidiary-nya atau project-project yang under di program itu terdeliver dengan baik. Dimulai dari identification sampai dengan sustainment. Nah, fase dari subphase-nya itu sekarang berarti karena kita udah bicara di edisi 5, itu prosesnya itu benefit identification, analysis and planning, delivery, transition, sampai dengan sustainment. Ada 5. Nah, ini yang besarannya, si phase-nya. Ini kan subphase-nya berarti. Itu ada masih belum clear, Pak Mei, Pak Tejo gimana? Silakan. Ya, saya dengar dulu aja, Pak. Emang Pak agak Firman bingung nih, sih, mungkin Pak Firman awal-awal. ini udah jauh udah. Nah, masih Pak Firman udah awal-awal. ngikut dari minggu lalu. Jadi Pak, simpelnya begini. Ini kita bicara program manajemen yang mana dia punya project-project di bawahnya ya. Nah, pada saat dia pertama kali formulations, dia ngebuat itu namanya business case, program charter, dan roadmap. Lalu masuk ke program planning. Itu belum bicara project nih Pak, belum. Project belum ada dianggapannya. Tapi udah mulai di setup secara planning, tapi planningnya masih planning program, high level. Terus dia bikin program planning, namanya program management planning kan. Semua hubungannya sama planning lah. Program risk management planning, program ini planning, program communication management planning, dan lain sebagainya. Terus dia masuk ke selanjutnya, program delivery. Nah, nanti juga pasti ada pertanyaan nih. Setup pertama kali project di dalam program, itu di fase mana? Di fase delivery. Bukan di fase definition, bukan di fase planning, bukan di fase formulation. Tapi di fase delivery. Termasuk tadi configuration juga. Kalau configurationnya di sisi project level, itu ada di delivery. Tapi kalau ada di ranah program, dia dimulai dari definition dulu. Gitu. Di sini nih, area project manajemen itu ada. Tuh. Sampai dengan dia selesai, nah, persiapan transisi, terus udah mulai transisi, benefit sustainment itu udah masuk area closure. Phase-nya beda. Kalau mau ditambahin di sini ada phase gate review, berarti bisa di sini nih, ini phase gate, ini phase gate, ini phase gate, ini phase gate.
benefit transition mau ke sustainment udah oke belum, go no go, oke go gitu. Nah kalau di sini misalkan ada review lagi, fasegate lagi, tapi fasegate untuk close. Ini ready nggak buat di close? Oke, semuanya clear. Monitor performance oke, memastikan continue relation benefit udah oke. Lesson learn juga udah dibuat gitu. Monitoring incremental juga udah dibuat gitu. Udah berarti close semua. Udah di ranah operasional kalau udah di area sini. Begitu Bapak-bapak. Kalau misalnya masih belum jelas, boleh nanti dibaca bawahnya lagi nih. Nanti kita saling reminder lagi aja, saling menambahkan. Harapannya sih nggak cuman ke satu arah saja sih. Tadi udah bagus nih, ini udah mulai aktif. Tuh. Karena memang saya juga beberapa bulan itu karena kemarin-kemarin walaupun saya udah ngumpulin beberapa orang di grup tersebut, tapi yang akhirnya ngelempar ke saya terus. Yang lainnya pasif. Termasuk Mas Indra juga udah ngikutin tuh dari awal, teman dia pasif terus. Gitu. Gimana? Ada Pak Firman atau ada feedback lain? Silakan. Aduh, halo. Ya, mulai cerah sih, Pak Wawan. Tadi saya juga run through sampai ke halaman 87 juga ada profiling cost dan benefit juga di situ. Itu terlihat memang benefit itu adanya di penghujung. Jadi dia emang nggak masuk dalam apa tadi yang paling bolak-balik itu. Mana 87? Mana 87? Itu yang ada Ini ya? gambar area benefit itu ada di mana gitu di antara transisi ke closure tadi itu kan. Ya. Ini ya, Itu betul Mas, betul. gambar ini. Iya. Ya. Oke. Ini Mulai tercerahkan sih Mas Wawan. Ya. pergerakan kan di sini nih mulai mau closure turun lagi. Cuman ada soal lagi nih yang menyatakan di mana risk paling tinggi dan risk paling rendah. Kebayang nggak risk paling tinggi dan paling rendah di mana, Pak? Halo? Kalau di itunya kan di PMP di awal sama yang paling tinggi di awal, yang paling rendah di akhir kan kalau di Betul, project. Pak. Sama, Pak, di program manajemen juga sama. Itu ada soalnya, tapi dikemas dengan situasional. Program manajemen risk-nya itu paling tinggi di fase definition. Paling rendahnya ya pada saat di closure atau dia bicaranya bukan closure sih, transition plan gitu. Tapi itu kan kita udah tahu nih, udah kegambar tuh phase-phase-nya di belajar di halaman 83 ini. Nah, berarti dia pakai bahasanya berbeda nih. Risk itu paling banyaknya di benefit identification, tapi paling rendahnya udah begitu di benefit sustainment gitu atau di benefit transition. Nah, karena gambar 3 strip 4 ini kan bicara tentang life cycle ya Pak ya. Dia mengcover 44% soal yang ada di PGMP. Begitu Bapak nih crystal clear yang gambar ini, bahkan kalau misalnya bisa bikin contekan, udah bikin contekan cukup ini aja Pak. Setidaknya Bapak mengcover 44% soal itu udah bisa kejawab semua. Karena soalnya nanti dibulak-balik terus dari sini. Termasuk turunannya ya, termasuk turunan yang tadi ya. Di dalamnya ada area apa aja, knowledge apa aja gitu. Bapak udah bisa men-tailoring kan, ini ada di delivery nih, ini ada di transition, ini ada di statement. Nah itu udah bisa menjawab sekitar berarti 70-80 soal. Life cycle ini dikuasain. Setengahnya kan, hampir setengahnya. Begitu. Mantap kan? Iya, betul. Nggak apa-apa di challenge gini, bisa jadi kan saya juga salah. Kan kemarin saya juga nggak lulus, pas-pasan di tengah-tengah.
Aduh. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi Pak Mei, Pak Tejo? Ini udah jam 12 nih, berarti udah 3 jam. 12 ini. Iya. Luar biasa. Menarik ya. Iya, terlambat saya. Sangat menarik. Ini masih on schedule jam 9 atau kita mau ganti hari, Bapak-bapak? Saya malah prefer kalau boleh sih di weekend ya, Mas, ya. Karena Weekend itu hari Sabtu pagi atau gimana? Sabtu atau Ahad lah. Kalau pagi sih kayaknya nggak mungkin ya, karena teman-teman masih ada family time juga. Ya mungkin malam-malamnya gitu. Ya tapi nggak tahu, lempar di floor aja nanti ke Mas Wawan. Gimana Pak Mei, Pak Tejo? Saya tanya di sini aja dulu deh yang kira-kira Iya. bisa hadir dan emang ada di sini. Boleh lah, Ahad boleh ya. Ahad oke. Iya. nggak masalah. Ahad itu malam Minggu atau malam Senin nih? Itu minggu, malam Senin. Malam Senin. Iya. Apa Bapak nggak capek besoknya nanti mau kerja? Justru Kita bisa kan tarik kalau agak lebih cepat sedikit gitu Pak Wawan. ya Jamnya bisa. ya. Agak lebih cepat berarti kita mulai dari jam 8 gitu ya. Ya pada Isa lah ya, bisa jadi. Tapi begini, tapi keyword saya begini Pak, maksudnya terlepas dari memang saya udah lebih banyak belajar dari bapak-bapak sekalian. Kan ini kan kita belajarnya barengan ya. Kita gantian sharingnya, setidaknya bapak-bapak juga persiapan dulu. Kalau gini Mas Wawan, Mas Wawan kan aktif juga nggak di PMI Chapter Jakarta ya? Saya member aja sih Pak, kenapa gitu Pak? Oh, kemarin tuh udah saya usulin ke teman-teman, kan di Indonesia ini kan nggak banyak ya, dan dominasi PJMP ini kan orang-orang Jakarta juga. Waktu itu saya minta mereka sebagai inisiator untuk PJMP ini bisa share, termasuk Mas Wawan yang sudah pernah experience juga. Jadi siapapun yang udah pernah experience, maju di sisi aplikasi, panel review aplikasi, dan examnya mau pas atau nggak pas itu urusan nanti. Terus mereka kan bisa sudah nggak? ya bisa sharing gitu. Saya udah sundulin sih ke siapa tuh namanya, yang saya kan member di WAG-nya PMP dan Prince itu juga nih Mas Wawan. Jadi Terus? saya sundul karena kalau Mas Wawan tadi minta saya atau Mas Tejo, khawatirnya malah blunder gitu. Karena kan belum kita kan belum pada pernah menyelami gitu. Belum selesai juga memahami bukunya. Takutnya belum mempelajari secara holistik, baru chapter per chapter. Malah Terus mereka nanti bisa nggak? gitu. Udah dijawab. Nah itu belum pada merespon. Saya nggak tahu. Mas Mei kan juga member WA-nya PMP juga bukan? Teman-teman di PMI bukan? Oh enggak ya? Enggak ikut aku Mas Zul. Coba deh saya coba sundul Pak lagi deh. Tejo Karena gimana Pak Tejo? Ada pasif Mas Zul, teman-teman kayaknya tuh. Iya. Saya kalau saya sendiri sih ngelihat ya pandangan Pak Firman tuh bagus tuh. Karena kalau saya apa yang disampaikan tadi sih nyambung ya. Kalau yang disampaikan Pak Wawan, komunikasinya sama Pak Firman tadi oke gitu ya. Saya paham. Tapi kalau tiba-tiba saya harus menyampaikan, saya baru baca, kayaknya juga takutnya misleading Pak Wawan. Saya khawatir sekali itu. Karena ini kan memang baru nih barangnya barang baru banget gitu menurut saya sih. Sebenarnya bukan misleading juga. Pertama kalau misalnya Pak Firman sudah mention, itu sebenarnya nggak apa-apa Pak. Cuman kita juga kan punya due date ya, punya timeline. Setidaknya kita nggak habis waktu nungguin terus, waiting time terus, wasting time terus gitu. Kurang lebih beberapa dari PJMP terakhir itu juga memang satu grup dengan saya juga belajar. Oh iya betul, satu kelas kan. Ya. Bukan satu kelas sih, satu grup. Cuman kan mereka kan udah pernah cerita Pak. Mereka kan dari betul. Ericsson yang saya minta akses materialnya tapi nggak di-share karena mereka kan emang udah corporate. Saya bukan part dari itu walaupun udah minta patungan gitu. Nah idealis sih paralel Bapak tetap request ke mereka, tapi sambil jalan Bapak-bapak di sini nggak apa-apa, dipersiapkan aja dulu. Toh kan
Nanti juga kita saling encourage, saling sharing dan saling feedback juga. Oh Pak, menurut pemahaman saya sih ini. Karena kan bisa dijustifikasi dan bisa di-evidence ini, di halaman ini dia mention-nya tentang ini, gitu. Kalau gini gimana Mas Wawan? Kan Mhm. kita kan udah dikasih akses web kan ya yang kemarin. Saya sih Mhm. kemarin udah video introduction, alhamdulillah sih udah selesai saya Mhm. tonton. Lanjut ke nanti yang apa tuh, alignment yang principle itu. Nah mungkin nggak kita run through satu section misalnya tentang introduction 1 malam, nanti lanjut lagi, kan itu kan bisa ada beberapa sekalian Mas Wawan Mas Wawan kan udah melewati fase panel aplikasi kan, jadi tinggal exam, jadi kayak nge-refresh teorinya juga untuk memperkuat. Nah kalau kita nanti dengan adanya Mas Wawan journey bareng sama kita untuk yang webnya dari Mas Sanjeev, kita sudah terbayang nih konstruksi aplikasi kita mau seperti apa, kan pasti kan konten-kontennya kan nggak jauh-jauh dari koridor itu tuh. Nah jadi instead of kami mencoba bab per bab mendalami, mungkin karena sudah ada tersusun materinya oleh Sanjeev, ya sudah kita mulai dari web yang web base itu Mas, nanti mungkin tinggal share screen, nanti Mas jelasin kan, walaupun udah Sanjeev kan ngomong sendiri tuh, dia kan punya video yang running sendiri, nanti Mas mungkin bisa nambah-nambahin atau apa gitu, karena kan Mas sudah menyelami perjalanan itu dari awal sampai akhir, jadi bisa Oh, langsung jadi kita kayak nonton bareng gitu ya? nonton bareng, lalu ada pertanyaan, kan videonya saya lihat kan ada yang pendek-pendek juga tuh. Ketika ada yang panjang, terus Mas pause dulu, ini maksudnya begini, paham nggak? Nah, walaupun nanti kita akan melewati penjelasan dari Sanjeev juga, mungkin ya, saya belum Oh, mengikuti videonya secara utuh. jadi istilahnya orang yang PJMP-nya kita ganti menjadi si Sanjeev Sanjeev virtual. kita dengerin, nah Mas nanti yang menjabarkan kalau ada sesuatu, gimana teman-teman, paham nggak nih apa ini maksud Sanjeev gitu. Bisa. Kayak kemarin itu saya mau tanya sama dia, kok portofolio, kan dia bilang situ portofolio itu program-program yang tidak saling berhubungan, makanya ada portofolio gitu. Oh oke. Jadi cuman kan beliaunya nggak bisa saya tanya kan. Makanya kemarin waktu pas ada sesi mau ketemu Sanjeev kan nih, ada apa tuh namanya Mas, KADA ya apa sih? Dia Yang bukan tidak saling berhubungan, namanya tuh independence tipenya. Iya, dia independence, makanya saya pengen tanya, pengen dalemin aja, karena mungkin di teman-teman ini sejatinya udah sampai di tatanan cara kerja portofolio, karena saya pun juga kadang program-program itu nggak saling, dia punya visi misi sendiri-sendiri gitu. Kita yang sebagai orkestratornya kan. Nah itu udah cakupannya melihatnya secara portofolio. Tapi it's okay lah, kita nggak jumping ke situ. Jadi mungkin kita ngelihat yang web itu satu persatu kita tonton. Nanti Mas nambahin kalau ada clear nggak video ini, clear, lanjut lagi kita video berikutnya. Jadi Boleh. terstruktur nanti kita ngunyahnya. Kayak tadi kan Siap. saya coba ngunyah cepet nih ngikutin flow-nya Mas Wawan tadi gitu. Nah Gimana kalau yang lain? teman-teman Pak Setuju? Tejo, mungkin Pak Mei mungkin. Saya setuju Mas banget. Surya. Jadi Oke. kita ngikutin videonya Sanjeev itu ya dari awal sampai akhir. Boleh. Jadi sebagai mengganti yang udah Pak Firman sundul tapi belum ada balasan sundul, Yes. pakai Sanjeev aja secara virtual. Boleh Pak, boleh. Bener, kita terstruktur belajarnya nih. Oke, baik. Jadi sehingga akhirnya lulus semua dari Sanjeev, kita udah siap Amin. mock exam di atas 70% udah ready to exam real ya. Amin. Kita kan Amin. belajar, kita kan sepekan sekali ya Mas Wawan ya. Itu mau ada tambahan. Ya kalau tambahan kayaknya takutnya PHP Mas Wawan, ntar orang-orang pada nggak ada yang banyak datang. Nggak, saya kan lihat videonya Sanjeev ini kan komprehensif ya, jadi mungkin untuk yang kemarin aja introduction itu saya telan dalam waktu sekali tonton selesai semua itu gitu kan, dengan berbagai macam pertanyaannya. Nah mungkin Sabtu Ahad ini mungkin nanti saya akan coba menyelam. Jadi video itu walaupun nanti sebagian dari antara kita sudah ada yang nonton, tapi kan mengulang kan nggak apa-apa tuh Murojo lagi, karena kita punya Mas Wawan sebagai sumber ya orang yang sudah duluan lah ya, kita mungkin bisa tanya, bisa melintas dimensi waktu lah, karena udah tonton semua, udah ngelewati semua kan, jadi bisa. Enggak sih Pak, saya nontonnya ngantuk. Ya. Kan saya udah jelasin, saya to be honest, saya ngelahap semua mocknya, saya belajar dari mock.
Oh, kalau di Ericsson itu Pak ada videotron kayak apa, video-video kayak gini, cuman kalau kita cepet-cepetin biar dapetin poinnya, itu kedetek tuh sama sistemnya. Oh. Itu sebenarnya itu run-nya 5 menit tapi kita, sesinya dia baca sessionnya kok 10 detik, berarti dicepet-cepetin tuh, itu biasanya nanti kita nggak paste. Jadi kita biasanya kalau teman-teman Ericsson itu kalau ada wajib training online itu, kita bener-bener nonton misalnya dia 1 jam gitu. Nah, cuman kita orang Indonesia kan pinter tuh ngakalinnya, dia running 1 jam tapi kita ngopi-ngopi di bawah gitu. Ya, Ada yang begitu juga gitu. Nah, ya Bisa. dulu sih bisa kita akalin dengan cara kita kebutin, kita next tinggal examnya gitu kan. Nah itu sekarang udah nggak bisa. Tapi nggak tahu Ericsson yang sekarang ya. Oke. Kayak gitu sih Mas, kalau saya kan udah terbiasa tennya dengerin, saya catet gitu. Iya. Oke, sip. Siap. Sudah jam 12 teman-teman. Mungkin Oke. ada persiapan besok. Makasih Terima banyak kasih. ya. Mas Wawan, saya terima kasih. banyak. Mas Wawan, Mas Tejo, Terima Mas kasih Dik. semuanya teman-teman. kasih. Thank you, Terima kasih Bintan. semuanya. Yuk, Selamat malam, sampai selamat ketemu lagi kalau gitu. beristirahat. Selamat malam semuanya. Amin, amin. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Mas Wawan. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.